Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara manusia ada yang menjadikan sesama manusia sebagai ilahnya atau Tuhannya, dan ada pula yang mengaku dirinya sebagai ilah. Orang-orang Yahudi memperilahkan Uzair dan orang-orang Nasrani memperilahkan Isa putra Maryam, Isa bin Maryam. Orang-orang alim dan para rahib juga mereka jadikan sebagai Tuhan. Fir'aun, seorang raja di masa Nabi Musa alaihissalam, berani menyatakan dirinya sebagai ilah atau Tuhan. Kisah-kisah tersebut diceritakan dalam Al-Quran sebagai bahan pelajaran bagi kita agar dapat memurnikan tauhid dan tidak terperosok ke dalam dosa syirik, dosa yang bila sampai terbawa mati sebelum kita bertobat akan tidak diampuni oleh Allah. Karena kasih sayangnya Allah menunjukkan kesalahan-kesalahan umat terdahulu kepada kita agar jangan sampai terjerumus seperti mereka. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu anak Allah. Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Mereka dilaknati Allah. Bagaimana mereka sampai paling, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, Rabb selain Allah, dan juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah ilah atau Tuhan yang satu. Tidak ada ilah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Surat At-Taubah ayat 30. Kekaguman Yahudi kepada Uzair, orang soleh yang menjadi guru Musa alaihissalam, diaktualisasikan dalam bentuk yang sangat berlebihan sehingga melebihi haknya sebagai manusia. Ia dianggap sebagai anak Allah dan diperlakukan sebagai Tuhan. Hal yang sama dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam yang dikatakan sebagai anak Allah. Mereka menyebutkan dengan Tuhan anak. Uzair dan Isa tentu sangat tidak senang dengan sebutan anak Allah itu. Beliau berdua adalah orang-orang saleh yang sangat paham dengan hak Allah, sehingga tidak mungkin mengabaikannya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 116 dan 117 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah? Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yakni sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu.
Allah menegaskan kekafiran orang-orang yang mempertuhankan Isa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Surat Al-Ma'idah ayat 72. Kekaguman yang berlebihan atas manusia menggelincirkan seseorang pada sikap kultus. Individu yang muaranya adalah ta'aluh kepadanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mengagumi orang-orang alim dan rahib-rahib. Di antara mereka melebihi batas. Dipatuhinya ajaran-ajaran orang alim dan rahib-rahib itu sepenuhnya tanpa memikirkan apakah benar atau salah. Bahkan andai kata mereka tahu yang diajarkan tidak sesuai dengan ketentuan Allah, mereka tetap saja mentaatinya. Mereka menjadi muqallid atau orang yang melakukan berbagai taklid, meniru seutuhnya tanpa reverse, tanpa check and recheck kepada orang alim dan rahibnya. Bukan monopoli Yahudi Nasrani saja. Perlakuan kaum Yahudi dan Nasrani kepada orang alim dan para rahibnya rupanya terjadi pula di kalangan umat Islam terhadap ulamanya. Ada yang memperlakukan ulama atau kiai secara berlebihan, mengikuti ajarannya meskipun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ulama memang memiliki peran penting dalam membimbing umat kehidupan beragama umat Islam. Kita harus menghormati dan mentaati sepanjang mereka ajarkan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sunnah makbullah, ajaran yang bertentangan wajib ditolak, apalagi sampai mengajak bermaksiat kepada Allah. Belajar harus kita lakukan, tetapi tidak boleh taklid. Dalam belajar kita harus bersikap kritis. Apapun yang kita belajar haruslah dianalisa terlebih dahulu, diperbandingkan dengan keyakinan yang telah kita bangun, dan lebih utama dinilai berdasarkan kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pelajaran dari ulama manapun atau dari siapapun setelah menjadi amalan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku. Setiap perbuatan baik atau buruk menimbulkan dampak masing-masing yang berbeda. Perbuatan baik memberi manfaat dan pahala, sedang perbuatan buruk menimbulkan mudarat dan dosa. Setiap orang diberikan wewenang memilih dan memutuskan perbuatan apa yang hendak dilakukan. Kita boleh belajar dan mendapatkan informasi dari siapa saja. Tetapi kalau sudah berniat untuk bertindak, bukan orang lain yang memutuskan. Niat ada pada diri masing-masing pribadi orang. Kita memiliki kekuasaan penuh memilih, memutuskan melakukan apa. Orang lain tidak bisa mengintervensi. Pada setiap pilihan berlaku hukum. Maka barang siapa melakukan perbuatan baik meskipun sedikit, ia akan melihat akibatnya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk meskipun sedikit, ia akan melihat akibatnya. Zalzalah ayat 7 dan 8. Ketentuan Allah telah berlaku tanpa ada yang berkuasa merubah. Setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan dan setiap keburukan dibalas dengan keburukan. Seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Bila Anda melakukan saran orang lain sesuatu yang ternyata keliru dan Anda mengalami kerugian besar akibat perbuatan Anda tersebut, Anda tidak boleh menimpakan sepenuhnya kesalahan kepada orang pemberi saran. Anda menjadi penanggung jawab atas segala tindakan apapun yang Anda lakukan. Oleh karena itu, Andalah yang seharusnya memegang kendali penuh atas setiap pilihan perbuatan yang Anda putuskan. Segala macam masukan dari orang lain hanyalah berfungsi memperkaya wawasan agar mampu memutuskan dengan tepat dan benar. Tetapi harus diakui bahwa pengaruh orang lain dalam proses pengambilan keputusan tetap berada besar, terutama pengaruh orang dekat. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa seorang dipengaruhi oleh agama orang-orang dekatnya. Beliau bersabda, seseorang itu bergantung pada agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi temannya. Atas riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Abu Hurairah, berteman adalah kebutuhan hidup untuk saling bertukar pikiran, berbagi manfaat, dan saling
mencintai pertemanan terbaik adalah yang dilakukan karena Allah. Aktualisasinya apabila teman kita mengabaikan Allah, coba kita mengingatkan. Kalau tidak mau, maka pertemanan harus segera diakhiri. Bertemu karena Allah, berpisah karenanya. Konsekuensi bertauhid dengan mempersaksikan bahwa tiada ilah Tuhan kecuali Allah adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memutuskan setiap apa yang mau kita lakukan. Faktor lain boleh memberikan pengaruhnya. Bila sejalan dengan Allah, begitu pikiran kita menemukan sesuatu yang tidak sejalan, berarti beristighfar dan menjauhkan dari diri kita darinya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani terjerumus memperilahkan orang-orang alim dan rahib mereka karena kehilangan daya kritisnya dalam menilai setiap petunjuk dan saran yang diberikan. Mereka tidak menjadikan kitab Taurat ataupun Injil sebagai pembeda antara benar dan salah. Apa yang disarankan diikuti meskipun bermaksud kepada Allah, dianggapnya sebagai jalan terbaik yang harus dilakukan. Berpengaruh Allah mereka kesampingkan orang-orang alim mereka dan rahib mereka kedepankan. Sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam memperlakukan orang alim dan rahibnya ternyata dilakukan pula oleh sebagian orang-orang Islam pada zaman ini. Kita bisa menyaksikan orang-orang yang berlakukan ulama atau kiai secara berlebihan. Kata-katanya Mbak Tita yang harus dilaksanakan tanpa reverse. Seakan tidak ada ruang untuk berpikir mencerna ajarannya. Semua harus diterima apa adanya meskipun tidak asal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka membabi buta dan bertaklid dalam mengikutinya. Bahkan ketika ada yang mengingatkan bahwa mereka melakukan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak mau menggubris, dan bahkan ada yang marah manusia telah menjadikan orang lain sebagai ilah selain Allah, Tuhan selain Allah pada saat memilih akan ajaran, saran maupun perintah, meskipun diketahui bertentangan dengan petunjuk Allah. Seorang pegawai telah menjadikan bosnya sebagai ilah ketika ia menaati segala perintahnya dan memenuhi segala permintaannya tanpa reversa. Misalnya sang bos memerintahkan perbaikan tidak menutup sebagian auratnya, padahal ia tahu Allah memerintahkan menutupinya. Memilih melaksanakan perintah bos yang bertentangan dengan perintah Allah adalah sikap menyekutukan Allah dengan bos. Ia telah menyingkirkan Allah dalam hal berpakaian. Orang yang Anda cintai bisa menjadi ilah Anda saat Anda memilih melakukan permintaannya untuk melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Seseorang yang mau diajak berbuat zina oleh kekasihnya untuk membuktikan cintanya telah menjadikan kekasihnya lebih berpengaruh daripada Allah. Memilih mengikuti kekasihnya berbuat maksiat kepada Allah berarti mengabaikan Allah. Ia telah memperlakukan kekasihnya menjadi ilah selain Allah. Seorang suami yang melakukan apa saja demi istrinya, termasuk perbuatan maksiat kepada Allah seperti menipu, mencuri, korupsi, dan merampok, telah menjadikan cintanya kepada istrinya melebihi cintanya kepada Allah. Istrinya telah menjadikan ilah selain Allah.